feet. This is the battle for Russia, a battle that has been going on for centuries, a battle that fills the pages of Russian history. 1242. Battle of Kursk adalah Perang Dunia II yang terjadi di Kursk, front timur pada tahun 1943. Pertempuran Kursk adalah pertempuran Perang Dunia kedua antara pasukan Jerman Nazi dan Uni Soviet di front timur. Dekat Kursk 450 km atau 280 mil barat daya Moskow. Di Uni Soviet selama bulan Juli dan Agustus 1943, pertempuran dimulai dengan diluncurkannya serangan Jerman, Operasi Citadel, pada tanggal 5 Juli yang memiliki tujuan untuk menyerang tonjolan Kursk dengan serangan dari utara dan selatan secara bersamaan. Setelah serangan Jerman terhenti di sisi utara tonjolan pada tanggal 12 Juli, Soviet mulai operasinya dengan serangan Kursk. Strategi mereka dengan meluncurkan Operasi Kutuzov melawan bagian belakang pasukan Jerman di sisi utara. Di sisi selatan, Soviet juga meluncurkan serangan balik yang hebat pada hari yang sama, yang menyebabkan bentrokan lapis baja besar. Bentrokan lapis baja besar, pertempuran Pokrovka pada tanggal 3 Juli, Soviet mulai tahap keduanya, operasi pelepasan strategi Kursk dengan meluncurkan Operasi Polkabdos, Rumah Stev, melawan pasukan Jerman di sisi lain. Objek penting ini letaknya di selatan dari Orel, dengan Maloarkhangelsk sebagai pangkalan utaranya, Kursk sebagai base tengahnya, dan Belgorod sebagai base selatan. Pihak Soviet telah memicu adanya rencana ofensif dari Jerman ini. Dari peningkatan kekuatan Jerman secara besar-besaran, sekeliling titik tersebut dari mata-mata mereka di Jerman yaitu Lutski, dan dari kode ultra yang dapat diterjemahkan oleh pihak Inggris dan diberikan langsung kepada Stalin. Stalin sempat bermaksud untuk menyerang Jerman terlebih dahulu sebelum serangan Jerman ini terjadi. Akan tetapi, Marshal Zhukov menyarankan untuk membiarkan Jerman menyerang terlebih dahulu dan mengalahkan mereka dengan pertahanan yang telah direncanakan. Pertahanan ini dibuat dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Pihak Soviet dengan cepat menambah jumlah pasukannya militer sebesar 300.000 militer orang sipil untuk bekerja bersama-sama, membuat jebakan tank, ladang ranjau, senjata anti-tank, dan posisi defensif lainnya sebagai antisipasi dari serangan Jerman. Seharusnya waktu Jerman melakukan penyerangan adalah 4 Mei 1943, tetapi Hitler ingin menunggu tank Panther dan kendaraan penghancur tank berat Ferdinand Elfen siap dioperasikan. Setelah itu, sempat terjadi beberapa kali pengunduran waktu penyerangan. Tanggal 12 Juni merupakan tanggal yang direncanakan selanjutnya. Akan tetapi kekalahan dari Front Afrika di Tunisia memaksa Hitler untuk mengundurkan waktu penyerangan selama hampir 3 minggu hingga bulan Juli 1943. Pada malam tanggal 3 Juli 1943, sehari sebelum penyerangan, pasukan Jerman menyusup untuk membersihkan dan menyiapkan jalan melalui beberapa ladang ranjau dengan cara menusukkan ranjau atau bayonet, mengangkatnya dan mengamankannya dengan tangan. Menurut testimoni dari Institut Definisi Gorbet, terjemahkan Indonesia itu Jerman Raya, 10 prajurit dari pasukan pekerja kedua telah mengaman sebanyak 2.700 ranjau pada malam itu, yang dikerjakan rata-rata 1 ranjau per menit setiap orang. Pada tanggal 4 Juli 1943, pukul 14.45 waktu setempat, ratusan pesawat stuk Jerman yang tergabung dalam 5 grup armada udara keempat menyerang area Buktov yang terletak 500 yard di dalam garis pertahanan Soviet sepanjang 2 mil. Serangan ini berlangsung selama 10 menit dan dilanjutkan dengan gempuran meriam dan roket artileri untuk membuka posisi pasukan Uni Soviet. Armada Panzerkorps ketiga bergerak menyerang posisi Soviet di sekitar Savidovka, Alekseevka, dan Luzhnino. Dan pada waktu itu, yang bersama di Butovo, resimen pengawal senapan Soviet ke-109 diserang oleh resimen Panzergrenadier ketiga. Dataran tinggi sekitar Butovo mampu dikuasai oleh divisi Panzer ke-11 di arah barat Butovo. Divisi Panzer ketiga menghadapi perlawanan sengit dari pihak Soviet sehingga tidak mampu untuk mengamankan sasarannya hingga larut malam. Sementara itu, armada Panzerkorps kedua melanjutkan serangan pendahulu untuk mengamankan pos pengamatan yang akan digunakan untuk pertempuran selanjutnya. Di sini mereka mendapatkan perlawanan yang kuat hingga harus menggunakan penyembur api untuk mengamankan bunker-bunker dan pos penjagaan. Pada pukul 22.30,
Marshal Zhukov memerintahkan tentara merahnya untuk membalas dengan melancarkan bombardir artileri bertubi-tubi ke posisi Jerman yang mampu memperlambat gerak dari Jerman. Esok harinya, secara mengejutkan, serangan balasan yang dilakukan antara Angkatan Udara Soviet berhasil membombardir sejumlah pangkalan Luftwaffe serta formasi tank Jerman dan menimbulkan korban yang tidak sedikit pula dari serangan mendadak tersebut. Namun, serangan udara Jerman juga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi armada tank Soviet. Di medan perang utara, pergerakan pasukan Jerman ke-9 mengalami hambatan yang jauh lebih berat. Ratusan ribu ranjau yang ditanam tentara merah berhasil menciptakan kesulitan besar bagi pasukan Marshal Walter. Kemajuan yang diperoleh terlalu sedikit, perlu ahli dan teknisi ranjau serta kendaraan anti ranjau untuk mengatasi rintangan tersebut. Sialnya, model tidak memiliki teknisi dan armada yang cukup. Apalagi, jumlah tank yang cukup dimiliki model lebih sedikit dibandingkan armada tank yang dikerahkan untuk menggempur kawasan selatan Kursk. Selain itu, moral dan mental pasukan model juga tidak setangguh pasukan von Manstein. Akibatnya, daya gempur pasukan model cepat melemah. Namun, di medan perang selatan, tentara Panzer keempat dan grup tentara camp pimpinan von Manstein yang dipersenjatai lebih lengkap, termasuknya 102 Tiger 1 dan 200 Panther, mampu bergerak dengan lebih mulus meskipun menghadapi posisi pertahanan yang kuat dan ladang ranjau. Tercatat pasukan von Manstein mampu menembus pertahanan Soviet sejauh 25 km pada 2 hari pertama serangan. Namun, kinerja tank Panther tergolong mengecewakan. Ketika bergerak menuju titik berkumpul, 45 dari 200 tank mengalami kerusakan mekanis yang harus diperbaiki. Ketika serangan dimulai, banyak tank Panther yang tersisa terkena ranjau dan tidak dapat bergerak. 200 tank Panther dari Korps tank ke-48 lebih banyak menghabiskan waktu di depot untuk perbaiki daripada melawan musuh. Pada tanggal 11 Juli, grup tentara camp mampu menembus ke pertahanan dalam Soviet. Pada saat ini, von Manstein mengira ia telah terbebas dari ladang ranjau, dapat menghancurkan sisa-sisa pertahanan Soviet. Esok harinya, pasukan Jerman yang termasuk unit-unit Waffen SS seperti definisi SS ke-1, Leibestadt, Abwehr, definisi Panzer SS kedua, Yesritz, dan sebagainya, mulai bergerak menuju Polkovka. Tapi serangan balik tentara merah yang dilancarkan dari kawasan Polkovka juga berhasil menahan pasukan Jerman, bahkan mengakibatkan tentara Panzer keempat ditarik mundur. Pertempuran antara tentara Soviet dan Jerman diwarnai dengan dua tank dari jarak dekat, serangan udara intensif, sehingga kerugian yang dialami oleh kedua pihak sama besarnya. Jerman sendiri kehilangan sekitar 300 Panzer 3 dan 4,5 lusin tank Tiger dan 50 tank lainnya rusak parah. Namun bedanya kendati jumlah total kerugian yang dialami Soviet lebih besar. Dengan cepat tentara merah sanggup mengganti armada tanknya, sedangkan Jerman tidak. Soal keunggulan tempur, tank Soviet terutama T-34 kadang-kadang lebih unggul daripada tank-tank Jerman. Keunggulan terletak pada kecepatan lapis baja dan desain bodi tank serta mobilitas yang sangat baik. Namun kali ini T-34 tidak berkutik menghadapi tank Tiger yang dengan meriam 88 mm-nya mampu mengajar T-34 dari berbagai sudut dan jarak berapapun. Maka untuk menghancurkan tank Tiger, awak T-34 memakai teknik menyerang hand to hand, yaitu dengan mendekatkan bersama-sama lalu menembaknya dari jarak dekat dengan dukungan dari meriam artileri. Dukungan meriam anti-tank artileri ini dilakukan mengingat meriam 76 mm T-34 tidak mampu menghajar Tiger dari jarak yang jauh, serta pelindungannya Tiger yang tebal tidak mampu ditembus oleh meriam T-34 waktu itu. Jerman pun akhirnya berhasil dipukul mundur, atau dengan kata lain mengkhianati doktrin tempur Jerman yang pantang mundur. Manstein dan model memiliki mundur mengingat mereka masih dibutuhkan untuk mempertahankan tanah Jerman sendiri. Apalagi ketika pada 17 Juli Hitler akhirnya memutuskan membatalkan operasi dan memerintahkan unit-unit SS menuju Italia untuk melawan invasi sekutu di sana. Hanya definisi Panzer SS ke-1 lah yang masih di sana, yang berangkat ke Italia tanpa perlengkapan mereka. Unit-unit lainnya bertahan di front timur untuk bertahan dari serangan Soviet yang setelah berhasil menahan pasukan Jerman memutuskan melakukan serangan balik gencar.
yang akhirnya berhasil merebut beberapa wilayah Soviet bagian barat yang diduduki Jerman, termasuk kota Kharkov, RSS Ukraina. Kendati pasukan Jerman berhasil dipukul mundur dari Kursk, kekuatan keduanya sebenarnya masih sebanding. Tetapi mengingat Jerman tidak memiliki tentara baru yang lebih segar, dan sedangkan tentara merah dan persenjataan justru makin berlimpah, inisiatif pertempuran langsung berpindah tangan ke Soviet. Akhirnya serbuan yang gagal itu, kekuatan Jerman terus merosot selama bertempur untuk menguasai Kursk. Setiap definisi yang digerakkan Jerman kehilangan antara 2.000 hingga 3.500 prajurit dan perwira terlatih, sedangkan jumlah total tank dan panzer yang hancur mencapai 500 buahan. Operasi Cetat Dalam merupakan pertaruhan Jerman di front timur yang sangat menelan biaya dan memiliki kerugian sukses yang kecil. Setelah operasi ini, Jerman terbukti tidak mampu untuk mengembalikan dan membalas kekalahan mereka. Total korban di pihak Jerman mencapai 200.000 orang meninggal dan terluka, sedangkan di pihak Soviet tercatat 182.000 orang meninggal dan 428 orang terluka. Kedua belah pihak sama-sama kehilangan lebih dari 50% kekuatan tank mereka. Pada Jerman kehilangan 500 tank dan 200 pesawat tempur, sedangkan Soviet kehilangan sekitar 1.500 tank serta 1.000 pesawat tempur. Inisiatif penyerangan pun berpindah ke tangan Soviet hingga akhir perang.